Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan, Anda sedang menyaksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Bagi penonton atau seisi keluarga yang berada di rumah, Anda boleh mengakses terus laman utama Facebook dan YouTube Gereja Bintulu Evangelical Church BIC seperti yang tertera di layar screen Anda, supaya Anda dapat mengikuti perkembangan live ibadah Raya Ahad BIC setiap minggu jam 9 pagi. Jangan lepaskan peluang untuk subscribe dan follow untuk Anda mendapatkan notifikasi agar Anda tidak terlepas perkembangan yang terkini. Di mana persembahan sebagai satu penyembahan kita dan sebagai tanda rasa kesyukuran kita kepada Tuhan, mari kita mengambil bahagian dalam tangguh persembahan dan persepuluhan yang kita jalankan secara online. Beberapa cara telah kita sediakan bagi memudahkan jemaat menjalankan transaksi online ini. Yang pertama, kita bolehlah menulis cek di atas nama Borneo Evangelical Mission Bintulu. Cara yang kedua, kita boleh lakukan melalui pemindahan online dan menggunakan account yang tertera di layar screen Anda. Dan cara yang ketiga, seandainya Anda dapat keluar sewaktu berurusan di bank, Anda boleh memasukkan uang ke account BIC melalui mesin CDM atau ATM. Dengan mempertimbangkan keadaan semasa yang tidak memungkinkan gereja untuk mengadakan pertemuan ibadah di bangunan gereja serta menyahut arahan daripada kerajaan pusat untuk membendung penularan wabak COVID-19, mari kita bersama-sama proaktif mengambil langkah dan tanggung jawab menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini bersama kami pada masa ini, jangan lupa untuk like, komen, serta kongsikan siaran ini di laman sosial media Anda supaya bersama kita nikmati dan mengalami kuasa firman Tuhan. Saya percaya pasti terjadi pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita yang tercinta. Adakah Anda siap untuk mengalami lawatan Tuhan pada hari ini? Mari bersama luangkan waktu ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang mengarah dan fokuskan sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang akan disampaikan sebentar nanti. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda. Mari kita saksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang sujud di hadapan kaki kayu salibmu ya Tuhan, merendahkan diri karena kami mengakui ya Bapa bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, dan hidup kami yang kami hidupi pada hari ini ya Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya karena kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau rancangkan masa depanku.
kami apa Nur kami oleh mampu berjalan tidak di dalam niti ranjau pun hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami dekat ngangkat panjung puji sembah kami seminak ngeluan aja Tuhan kepada itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami alaskan doa. Amin. Mari kita angkatkan pujian. Kita yang dekat boleh mulia, kita yang dekat boleh puji nama Tuhan kita itu aja. Terima
Haleluya ya Tuhan, haleluya Yesus. Di dalam kami mengharungi hari-hari yang semakin singkat ini ya Tuhan. Di dalam kami meniti hari-hari yang semakin jahat ini ya Bapa. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami ingin semakin teguh diam di dalam hadirat-Mu. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu iman kami diteguhkan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami hidup di dalam kemenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu roh kami dibangkitkan ya Tuhan. Makanya kami dapat memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau pulihkan agar menjadi
kemenangan di dalam nama Yesus. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi semua balaraban dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum kita ngepun ke Jakut Tuhan tika dikenatai kita pagi itu harap kita sampai dulu panggilan Tuhan sampai. Allah Ta'ala tiba kuasa dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami datang ngadap Nuan Tuhan mai rundiang hati kami. Sebelum kami belajar dari Jakut Tuhan. Roh Kudus Tuhan, muka rundiati kami awak ke pagi itu kami semua boleh penemu, diberkati, diberi pemerti hati, rumaya ke belajar Jakut Nuan, bagi ulun Nuan tika berkunci, beri leka Jakut ya, dari Nuan Tuhan, awak ke nama tak kira kunci, tak kira di Jakut semua datai Nuan mereka. Nuan Tuhan nyelalai kulu Nuan di belakang salib Nuan Tuhan Yesus, awak ke nama ti di pedak, nama ti dingah ianya salib Kristus. Nuan po Tuhan ti pegari di tengah-tengah kami ke begitu. Terima kasih apa yang puji ke nama Nuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta semua sampai itu. Amin. Aram kita muka sama-sama ngaku hanya hari Injil Markus. Injil Mark bagi 5 ayat 1 ngagai ayat ke 20. Yesus mengusir roh jahat. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembah Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dalam bahasa Iban yang nak leka Jakut, nama aku bala aku ya, laban kami beraban mayu. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang pada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu tadi duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu maka sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal ini menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu juga diceritakan mereka. Lalu mereka mendesak Yesus
supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata pada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Menjadi dikerinduk Tuhan Yesus, nama berguna benar bagi setiap ikut orang. Tak ada kita di dunia tu lalu diberi orang nama. Sekedar orang bedau lagi bini ngandung. Bahkan sekedar orang bedau lagi bisik bini, bedau lagi belaki, udah sedia ke nama anak sedaya. Jadi menjadi itu dikerinduk Tuhan Yesus. Nama dikena kita mengenal seseorang. Okay. Jadi lebuh maya arba orang Israel kelia namanya dikena sedaya yang ingat ke sesuatu. Okay. Kena sedaya yang ingat nama teh kuda nyadi. Okay. Jadi biar mega kita iban mega bisi mega ti berkonsep begini. Namanya dikena ngingat ke nama utai itu dah nyadi Mbak Siti Maya. Okay. Ambil ke banding baka namanya baka kita iban ya ke selalu ngangkat ke nama orang-orang tua itu subah. Baka kita ngangkat ke nama namanya orang ke terkenal subah baka sudah siapa namanya Bujang Berani kitanya Kanang, okay? Baka sudah Kanang, baka sudah bisa mega orang angkat ke nama Michael Jumat. Nama jauh taika ditemu kita hebat orangnya, terkenal orangnya, diangkat ke orang yang ke serak-serak seterusnya, dia kena ngingat ke orangnya. Jadi namanya mega menjadi dikerinduk Tuhan Yesus berguna benar. Dia kena kitanya tadi dekat memastikan latar belakang orangnya. Jadi itu kita berarti berjaku pasal nama Yesus ya nanya ngagai orang yang kekerasukan setan tu, ya nanya siapa nama nuan. Lalu orang kekerasukan setan tu nyaut Yesus dalam jaku iban yang madah namaku bala ku elaban kami mayuh. Dalam jaku bahasa Malaysia ngenak laka jaku legion karena kami banyak. Jadi menjadi itu dikerinduk Tuhan Yesus Kristus. Hari cerita tu aku dekat mai kita ngau siti tema atau ke batang pelajar ianya berjaku pasal nama baru ngi kita itu dah jadi orang Kristen. Nama baru ngi kita itu dah jadi orang Kristen. Jadi maya kita bedau nemu Tuhan subah. Kita mayuh julo, kita mayuh sumbar. Okay? Bisik sekedar orang dekangau kurang aki ula, bisik sekedar orang dekangau ke aki angah. Okay? Bisik sekedar dekangau ke penipu, pencuri, pengerengkal dia magang. Jadi lebuh maya kita nyo udah nemu Tuhan ke dia tu. Julukan tau ke
nama-nama ti merupa gelaran sumar ngi kitanya ditiadakan. Nada lagi nama kebuah laban tua bisi nama baru sepudah tua jadi orang Kristen. Okay. Jadi nama baru tua ianya tua dia tu udah digelar orang merti, orang mana. Jadi tu utai ke ditemu orang pasal tua dia tu. Tu meh sumbar tua, gelaran tua dia tu dah Tuhan nemu Tuhan. Jadi penghidup kita menjadi di kerinuk Tuhan Yesus. Udah kita ketemu Tuhan berguna benar. Kita ke gelaran tu. Nya ke buah udah tua ketemu Tuhan. Awak ke proses, awak ke penyadi penghidup kitanya tadi semakin lama semakin nyata, nyengena penghidup ulah tua ia ke bisi berubah ngagai ulah kemana. Sehingga tuanya tadi mai arundiang orang bila medak gaya penghidup tua berjakuk pasal tua, berjakuk pasal pemanah tua, berjakuk pasal pemerti tua, berjakuk pasal nilai penghidup tua. Jadi tu utai ke patut diperjuang ke kita dia tu. Udah kita kenemu Tuhan. Laban ari ulah tua, pemanah tua, nilai penghidup tua, nyadi ke modal tua. Nur tua oleh memuliakan Tuhan. Nur tua oleh menjangkau jiwa ngi Kristus. Menjadi di kerinuk Tuhan Yesus Kristus. Kita berarti ke dalam cerita yang kita baca kita itu tadi. Jadi dalam cerita kita baca itu ayat 1 ngagai 20 tu kita bagi ngagai dua bagian. Jadi bagian ti keterubahnya hari ayat 1 ngagai ayat 13 nya bercerita ke pasal keadaan orang kekerasukan setan tu. Sebedau ya bertemu ngau Jesus. Kita berarti orang kerasukan setan tu kita paling tidak kita mendak bisi 4 perkara ti diperhati kita sangat menyedihkan. Perkara ti keterubah orang kerasukan setan tu nur ya diau bak pendam. Diau bak pendam. Jadi apabila berjakuk pasal diau bak pendam, nak bantuan tu dikumai orang antu metua. Nya kebuah apabila orang ia ke nak merti, apabila orang kena manah pendiau, apabila orang kejaitnya tadi, selalu kita nyebut orang madah antu sanonya ko kita ninga ko utai kedinga kita orang berjakuk pasal orangnya antu bola, antu penyai, antu pencuri dia magang, antu pemangah dia magang. Jadi keadaan orang yang ke bedau orang kekerasukan tu tadi, orang gerasa tu tadi sebedau yang bertemu dengan Jesus, ia diau bak pendam. Keadaan ya tu tadi diau bak pendam setiap hari, tiap malam. Niki atas bukit nyerawuh. Jadi nadai ternah penghidup ya. Jadi perkara kedua, nadai nilai penghidup. Nadai nilai penghidup. Kedua. Ketiga, menakutkan. Menakutkan. Laban orang takut kia nya kebuah awak akan mengelak ke hari ti ngemedias orang, ti membahaya ke orang. Jadi orang selalu ngikat ya, nancang ya, masung ya. Dan kubuk kudus madalah bacaan tadi ya nadai ulih dipasung lagi leban semua utai kena orang nancang ulih diputus kia megang. Even kena nancangnya tadi besi ulih diputus kan, ulih dimusnah ya. Lalu perkara yang keempat, kita berarti lebih maya ya dalam keadaan gila, keadaan kerasukan tu tadi. Kita berarti orang kekerasukan setan tu
penghidup ya tebasau, ya, penghidup yang tebasau. Hari apus hari, malam apus malam. Penghidup ya dibasau kengau keadaan dia ti nak menuku, nak menyana. Okay? Jadi tu kebuah perlu benar dalam penghidup orang kerasukan setan tu dirubah. Okay? Dirubah. Menjadi tadi kerindu Tuhan Yesus, kita berarti bab ti seterusnya ayat bagian ti kedua ianya ayat 14 ngagi ayat 20 itu kita berarti orang yang kekerasukan setan tu dia tu ya bertemu dengan Jesus. Udah ya ke bertemu dengan Jesus, okay? Nya baru bisi perubahan daripada kita udah ke bertemu dengan Jesus. Tadi ya nak menuku, ya nak menyana, ya nadai nilai, kategori penghidup nadai nilai, nadai erti. Okey? Jadinya utai kepada kita pada mulanya. Dan lebuh maya yang bertemu dengan Jesus, lebuh maya bertemu dengan Jesus, tajapan dalam keadaan mayanya ia bertemu dengan Jesus, ia dalam keadaan dikuasai oleh roh jahatnya. Dan lebuh maya bertemu dengan Jesus, kita berarti dia perubahan terjadi serta merta atas pertemuannya dengan Yesus, ngaga perubahan penghidup ya. Okay? Ngaga perubahan penghidup ya. Jadi menjadi di kerindu Tuhan Yesus Kristus tu utaya ke namanya diidam-idamkan. Tu utai ke dikekak kita, dipinta kita. Kelebuh maya kita udah jadi orang Kristen. Kelebuh maya tu udah Arab ke Tuhan Yesus. Utai ke disampi kita, utai ke dikekak, dipinta kita. Awak ke bisi perubahan dalam penghidup kita. Ya, perubahannya ya kai seminat di luar, di pedak hari di luar, dan mega perubahannya ia ti amat nyadi di dalam penghidup kita. Jadi nya utai ke dipinta digigak kita. Jadi menjadi ti dikerindu Tuhan Yesus. Hari tua ka bisi berubah dalam penghidup kita. Tegal tua ti udah bertemu dengan Jesus, bertemu ke Jesus. Okay? Barulah penghidup tua mulai dari saat itu memiliki visi pasal penghidup. Ya. Tadi orang kerasukan setan tu nadai bisi-bisi penghidup, nadai bisi arah tuju penghidup ya. Jadi akhirnya ya bertemu dengan Jesus, nya baru ya bisi tuju penghidup, arah tuju penghidup ya. Sehingga ya lalu akhirnya madah ngagai Jesus bahwa ya dekat bagulai ngau rumbungan Yesus. Okay? Menjalankan visi yang ada pada Tuhan Yesus. Jadi menjadi dikerindu Tuhan dalam penghidup tua menjadi udah kita nemu Tuhan. Menyukai madah tadi utai ke disampi kita, utai ke dipinta kita dekat hidup nyamai, kita dekat hidup lantang, kita dekat hidup menikmati Tuhan secara nyatanya. Timai penghidup tua diberkati, timai penghidup tua dikuasai oleh kuasa Tuhan, timai penghidup tua lepas bebas hari apapun keadaan. Hati selalu dekat mai kita labuh, mai kita rugi dalam penghidup tu. Jadi ngaunya awakkah dalam penghidup aku ngonuan. Ngi kita semua ia kuda menikmati Tuhan. Perunding bahwa yang terpenting dalam penghidup tu hanya Yesus. Okay? Hanya Yesus. Karena di dalamnya kita mendapat hidup.
memiliki hidup. Di dalamnya kita memiliki penghidup kenyamai, penghidup kelantang. Di dalamnya kita boleh nilai-nilai penghidup. Di dalam Yesusnya kita ngembuan penghidup ti berarti. Ti mai kita bisi erga. Ti mai kita disanjungi. Ti mai penghidup kita nyadi orang ti merti. Nyadi orang ti menyana. Nyadi orang ti berguna. Jadi nadai jalai bukai menjadi. Awak ke sepemudah tua nemu Tuhan Yesus. Awak ke gelaran tua ke ngelamat tu. Nama lama tua ke ngelamat tu. Ia ke dikumbai orang tukang curi, tukang bula, tukang penipu. Okay? Ayak ula, ayak curi, ayak tipu. Awak kena nadai lagi gelarannya, sumbarnya. Tang awak kan sumbar ya kebarunya datai dalam kita. Menyikut 2 Korintus 5:17-nya. Ya kebarunya datai dalam kita. Termasuk nama kita, gelaran kita, panggilan kita. Nya disebut orang pasal kita. Alaban kita udah berubah secara total. Sepengudah kita bertemu ngau Tuhan Yesus. Menjadi tidik rindu Tuhan Yesus Kristus. Begini kok kita mengimplementasikan jakuk Tuhan tu dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi menjadi sebaka ya kudah dikenang kita tadi. Aku mai kita berarti ke paling tidak 3 perkara utai ke patut benar nur kitanya tadi ngait ke pengarap kita, ngikap ke pengarap kita bama amat buat Tuhan. Nanti kita dekat ke 3 perkara tu nyadi dalam penghidup kita. Jadi perkara ti keterubah ia akan diperhati ke kita menjadi ti dikerindu Tuhan Yesus Kristus. Ianya penghidup setiap ikut orang secara pribadi patut menikmati Tuhan Yesusnya selalu, ya. Patut menikmati Tuhan Yesusnya selalu dalam penghidup tiap hari. Sehingga nama Yesus nya bisi kesan dalam penghidup kita lewat pertemuan kita, lewat pertemuan kita. Oh Yesus, sehingga pertemuan dengan Yesus itu memberi kesan dalam penghidup pengharap kita. Jadi menjadi tadi kerindu Tuhan Yesus Kristus. Leka jaku tadi sebut aku pertemuan dengan Yesus setiap hari itu. Ianya berjaku pasal bekeni kau tua oleh ngenyemak diri kau Tuhan. Boleh bergulai dengan Tuhan. Jadi itu taika dikejaku pasal bertemu dengan Yesus setiap hari. Jadi itu taika selalu disebut ngalamat tu nya berjaku pasal bersampi selalu, berjaku pasal maca jaku Tuhan selalu. Jadi itu jala ya cara ya nur kita yang tadi oleh menyemak dengan Tuhan, bergulai dengan Tuhan, ya. Jadi nanti kita menda contoh kitab Daniel bagi 6 ayat 10 ayat 13 yang kita menda atau antaranya contoh-contoh ditemu kita bedak kita Alkitab. Daniel nada jalan bukai nurianya tadi oleh menang atas penghidup, menang atas penguji, menang atas cabaran penghidup. Ia ke bisik dia saya selain ia menyemak dari Tuhan. Jadi pertemuan dengan Tuhan setiap hari selalu digagak ya 3 kali dalam sehari setiap hari. Penghidup ya makanya datang ngage Tuhan dalam sampai ya. Jadi itu ti memberi kekuatan ngage ya. Ti mai endak limpang, ti mai endak labuh, ti mai endak alat. Tajapan
keadaan kemayanya orang yang akan ngelanggar atur raja, ia kena dasuh dalam masa 30 hari, nak dasuh bersampi, nak dasuh bertemu, nak dasuh bertanya, nak dasuh berpinta hari siapa-siapa. Utainya nak nyadi nak nyekat keadaan Daniel, ya. Laban pengadang, ya, pengarap, ya, semina bak Tuhan. Jadi tu diperhati ke kita. Jadi nanti kita semak ngo Tuhan selalu, dengan kata lain bersampi selalu, berserah ngagai Tuhan selalu. Jadi itu mutai dekat nyadi dalam penghidup kita. Nya kebuah berjakuk pasaha bersampi, berjakuk pasaha berdoa. Bukan perkara yang harus ditiadakan, bukan perkara yang harus dikenakan dalam penghidup kita. Tu meh jalaya, tu meh cara ya berkeni ku kita oleh menikmati Tuhan dalam penghidup kita, ya. Sehingga kitanya tadi ngasai amat Tuhannya bekerja dalam kita. Jadi arinya mega ti oleh ngubah personality kita, gelaran kita, julukan kita, dekat di kangau, dekat di kumbai orang, subak aki ula, subak ayah ula, dan dia tu nama kita akan dipanggil ayah Tuhan, ibu Tuhan. Okay? Aku ingat siku ini tuai orang, digelar orang inai Tuhan korang ngau laban inai tuai itu terbilang siku orang ya ke memimit nyebut pasal Tuhan, memimit nyebut pasal Tuhan. Jadi bisik siku kawan aku di kangau orang apa nanti ya bertemu orang ya, lalu tak ketum ke ya, lalu di kangau korang ni ayat tak ketum saya orang ngau ke ya, gelaran dia. Jadi awak ke kita udah nemu Tuhan tu, nama balanya nada lagi, nama legionnya nada lagi, tang ya ketinggal yang baru, ya. Kita dekat dikumbai orang anak Tuhan, kita dekat dikumbai orang ayah merti, ayah mana, semua tanya dekat dinikmati kita. Lalu kedua, berjakuk pasal maca jakuk Tuhan selalu tu cara ya kita bersemak dengan Tuhan. Tu cara ya kita menjalani penghidup bertemu dengan Tuhan selalu. Ya yang lebih maya kita kemaca jakuk Tuhan. Maya tu kemaca jakuk Tuhannya tua bersemak dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mainnya tuan ninga Tuhan berjakuk dengan tua. Bakal disebut Mazmur bagi 1 ayat 1 ayat 3-nya. Jadi menjadi titik rindu Tuhan Yesus. Penting ya tua bersemak dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ninga jakuk Tuhan. Laban tu utai ka oleh meri erti di penghidup Kristian kita, oleh meri kekuatan ngagi kita dalam kita napi apapun keadaan penghidup di dekat ngenusah, dekat main masalah, dekat ngelabuh meruntuh ke pengarap kita, ya. Kekuatan yang bisik datai rejaku Tuhan mai kita oleh berdiri dalam pengarap kita buat Tuhan Yesus. Jadi perkara kedua menjadi titik rindu Tuhan Yesus. Ti kita ka bisik penghidup ti nyamai, penghidup ti lantang, penghidup ti menuku, penghidup ti menyana, okay? Disegani, dipebasa dan sebagainya. Terbilang mana dan sebagainya. Nada jalan bukai. Kita perlu bisi perubahan secara total dalam penghidup tu. Nada jalan bukai. Perlu bisi perubahan secara total. Jalaya, caraya, semina diperoleh kita, ditemu kita, didapati semina dalam Yesus saja. Ya.
dalam Yesus ya terbukti orang kekerasukan setan dari gerasa itu tadi udah ya bertemu ngau Jesus, lalu terjadi perubahan secara total. Barulah hari ti dikenakut korang, hari ti dikenangi korang, hari ti ngemediaskati orang. Dia tu udah ya bertemu ngau Jesus, lalu terjadi perubahan secara total dalam kehidupan. Jadi dia tu nyadi orang tindo orang alit hati, heran pasal dia. Okay? Dulunya anang kak nyebut, kak nginjil, kak bersaksi pasal Tuhan. Menyukujaku orang mayari itu, maya lagi kerasukan setannya. Anang dikumai udah Kristen, mayanya. Jadi setan pe bedau mayanya. Ya. Mina kerasukan setannya. Jadi setan bedau mayanya. Tang bedau sempat jadi setan, ya. Ia udah ditangkap Tuhan. Jadi dia tu udah yang nemu Tuhan. Jadi dia tu ya dekat ngerja pengawal Tuhan. Lalu tinggaga orang alit hati. Ya. Heran melihat perubahan terjadi nyata nyengenda, semuanya terjadi oleh karena dia telah bertemu dengan Yesus. Perlu dalam penghidup kita, nanti kita dekat lantang, dekat senang, dekat nyamai, dekat menuku, dekat menyana dalam penghidup. Nak tahu nak, setiap orang bertemu dengan Yesus secara pribadi. Menikmati Tuhannya secara pribadi yang berguna benar. Ti kita dekat bisik penghidup, ti kita dekat bisik masa depan, okay, ti cerah. Nadai kunci akan lebih harinya. Okay. Sebenarnya seminar menikmati Yesus dalam penghidup pribadi. Nya kebuah menjadi ti dikerindu Tuhan Yesus sebedau kita nemu kejakut Tuhan tu bisik siti lagu dikarang siku orang. Dia berjaku pasal pentingnya Yesusnya dalam penghidup kita, ya. Pentingnya Yesusnya dalam penghidup kita. Laban bila Yesusnya udah meneroka penghidup tua, penghidup lama tuanya udah nada lagi dalam penghidup yang kebarunya didikmati tua. Timai tua jadi manusia baru, lalu hari manusia barunya perubahannya sangat nyata, di mana tua hidup nyata diberkati, tua hidup nyata senang hati, tua hidup nyata gagati, tua hidup berupai bisi insur kemana. Nya kebuah bisi siko apa itu orang berjaku madah ya kak Kristen, yang madah ya kak Kristen laban ko ya aku madah orang Kristen ko ya nyamai mat sedak hidup, jadi penyamai hidup ko ya nya aku nak nemu lah nama maksud tang akhirnya ya masuk Kristen. Udah ya masuk Kristen ya megak ngasai ke penyamai penghidup ya, udah ya nemu Tuhan. Jadi perlu dalam penghidup kita itu perlu bisi perubahan secara total dalam penghidup kita, ya. Nya kebuah leka lagu orang Kristen, balat berubah udah ku ditebus, balat berubah udah ku ditebus. Jadi awak ke penghidup nuan, penghidup aku dekat sama ngasai ke bila kita secara total berubah dalam Tuhannya, kita dekat menikmati penghidup kenyamai, penghidup ke lantang, penghidup ke di pebasa, penghidup ke disegani, dia megang, ya. Jadi awak ke kita berusaha pejuang ke penghidup diperubah dalam Tuhan Yesus setiap hari. Lalu perkara ketiga, penghidup seterusnya orang kerasukan setan tu udah ya berubah. Dia kita berarti
ia dekat berguna ke penghidup ya untuk kegunaan memuliakan Tuhan. Ini kumadan lu tadi. Dia tu ia dekat bersama ngau Yesus ngau rombongan dalam visi Allah Ta'ala. Berjalai ke, memberita ke, berita mana, menjangkau jiwa, berkongsi ke pemanah Allah Ta'ala ngagai orang bukai. Jadi itu tadi diperhati ke kita. Menjadi di kerinduk Tuhan Yesus Kristus dalam Markus pasal ke-5 ayat ke-20 tu kita berarti awak ka tu nyadi ka siti tekat dalam penghidup kita. Dalam berjaku pasal memuliakan Tuhan, ia nak semina berjaku pasal bersaksi, tak mayuh perkara kebukai. Tiuliah digagak kita untuk memuliakan Tuhan lewat penghidup kita, hari penghidup kita, sepenuhnya kita menikmati ngasai ke Tuhan Yesusnya dalam penghidup kita, menikmati Tuhan Yesus dalam ngiring ngintu penghidup kita, menikmati Tuhan Yesusnya, ia nyata, ia nyengena, nyadi pemimpin agung dalam penghidup kita. Ti bisi ngulu ke kita. Jadi ngenang ke pemanah Tuhannya bahawa nadai utai ke lebih dekat diberi ngagai Tuhan selain kita dekat berguna ke penghidup kita untuk kemuliaan bagi namanya. Menjadi di kerinduk Tuhan Yesus Kristus, awak ke kita mulai maya kita ninga jaku Tuhan tu, awak ke mulai sarito, awak ke kita berunding pasal dirimpu kepentingan Tuhan Yesusnya. Kepentingan Tuhan Yesusnya dalam penghidup kita. Kita dekat awak ke kehadiran Yesus dalam penghidup kita. Dekat mai penghidup kita berubah. Dekat mai penghidup kita berubah. Awak ke kualiti perubahan penghidupnya tadi dalam kita. Dekat mai orang alit hati, heran pasal kita. Laban sebelumnya kita dikenal sebagai orang jahat, sebagai orang tiada nilai hidup. Tang bila kita sudah bertemu dengan Yesus, itu sudah berubah. Berubah. Sebab kita dikenal curi, sebab kita dikenal bola. Dia tu nadai ke leka jaku sumbal ayak curi, ayak bola. Dan dia tu orang dekat berpasar kita ngai nyebut leka jaku kena menuku nak tentu kita. Dekat di pebasa ke orang kita, dekat disanjungi, disegani sepemudahnya. Lalu kita yang perlu menikmati Tuhan setiap hari, bersemak dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan setiap hari. Laban harinya datai perubahan, pembentukan dalam kita, ya, pembentukan dalam kita. Jadi menjadi tadi kerinduk Tuhan Yesus, apabila pembentukan yang dah jadi dalam hidup kita, baru kita boleh digunakan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, demi kemuliaan, demi kerajaan surga. Kita melakukan sesuatu yang terbaik di Tuhan setiap masa. Ram kita yang bersampi apa di surga. Terima kasih ke Jakuk Nuan kepada dengar kami ke pagi itu. Awak ke Jakuk Nuan ke dikunci itu Tuhan. Awak ke Jakuk tu dekat ngambil nur dalam hati rundir kami. Dalam penghidup hati berarti Tuhan, kami memerlukan Tuhan Yesusnya. Ia hadir dalam penghidup kami. Tidak mai perubahan, pembentukan secara total dalam kami. Sehingga kami boleh diguna pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab orang kekerasukan setan hari kerasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Awak ke lekat, awak ke bertukar gelaran lama penghidup kami. Ia kesubak dikenal sebagai orang jahit. Dan dia tu awak ke orang dekat medak penghidup kami sudah berubah tu. Lalu bisik gelaran baru dalam kami. Nama baru kami. Ianya nama ketegal kami sudah menikmati Tuhan. Dekat dikumbai orang mana. Dekat dikumbai orang tuci. Dekat dikumbai orang tidak berarti. Orang merti pasal kami.
Terima kasih Tuhan. Beri puji ke nama Tuhan yang kesampi kami dia tu. Dalam nama Yesus aku minta semua sampai tu. Amin. Hidup hanya sekali, itu pun kan berakhir. Seperti bunga di ladang, hari ini hidup, esok akan layu. Hidup hanya sekali, seperti embun di pagi hari. Bila mentari terbit menyinari, ia akan segera lenyap. Sungguh tak berarti hidup ini tanpa Yesus di hidupku. Sungguh tak berarti hidup ini tanpa Yesus di hidupku. Jadikanku alatmu, bawa jiwa kepada